clock's ticking, it didn't mind it. Oh, Miss J. Look at me. Oh hey, Miss J. Eat this for me. Miss J. Thank you. Itu lagu keren banget sih. Sebelumnya tadi Miss J. Miss J. itu temanya sama apa sih? Yaudah, kalau diceritain temanya ya temanya galau. Jadi ceritanya begini. Jadi itu liriknya bukan gua yang buat. Itu ada salah satu teman gua yang buat. Ini ceritanya teman gua. Jadi lagu Miss J ini menceritakan tentang dimana ada seorang cowok dan cewek HTS-an. Ini buat kalian yang mungkin sekarang lagi HTS-an. Jangan pernah mau. Iya, jadi mereka HTS-an lah gitu. Berjalan berapa bulan, mereka udah ya love you-an gitulah. Nah, terus akhirnya pas cowoknya teman gue ini mau nembak, ternyata dia bilang, sorry gue udah tahu lu mau ngomong apa, kata ceweknya gitu. Tapi sorry, gue sebenarnya selama ini udah punya cowok. Gitu. Wah, sakit sih. Gitu. Jangan pura, aduh. Ya, makanya dalam hubungan komitmen tuh penting banget, guys. Penting, benar. Ya ampun, kasihan banget. Ya, ceritanya begitu sih kalau Miss J. Jadi kayak nggak ada hati gitu sih. Tapi lahir lagu ini cuy. Iya, tapi iya loh, karena ada yang kayak begitu, jadi lagu bagus biasanya langsung ada. Miss J ini harusnya itu dong, kayak wah parah banget lah, harusnya gue sama dia aja, karena kan dia tuh. Iya, benar. Wow, oke. Kan kakak punya 4 lagu nih. Ada satu lagu yang di-arrange kakak sendiri. Yes, ada judulnya Tuntut yang baru keluar sebulan lalu. Jadi itu gue nyanyi sama teman gue namanya Nabila. Itu semuanya gue tulis sendiri, gue arrange sendiri, terus gue compose sendiri, terus di mixing, mastering sama abang gue. Jadi abang gue tuh bisa dibilang produser gue lah istilahnya gitu. Tapi ya bagi yang belum dengerin, please dengerin. Dengerin. Linknya bakal ada di bawah. Ya, linknya bakal ada di bawah. Jadi itu sebenarnya ya gue yang nulis, iya gue yang compose, iya gue yang arrange, tapi itu bukan cerita gue. Gitu. Nah, kalau Tuntut ini ceritanya tentang, tapi sebelum gue ceritain ini, gue mau nanya nih, lu pernah gak sih ngejalanin segala hal yang bukan maunya lu, tapi lu dipaksa sama orang? Kalau misalnya ditanya gitu, Iya benar sih. sering. Sering. Iya. Kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita mau terus. Iya, benar. Tapi di sini konteksnya ketika lu melakukan sesuatu yang emang lu mau dan lu tahu tujuannya apa, tapi malah dipaksa, malah jadi buyar semua gitu loh. Benar. Nah, jadi begitu. Jadi ada salah satu saudara gua. Dia nggak mau sih disebut namanya. Dia ini waktu itu udah dapat kerjaan gitu. Ini sebenarnya bukan soal hubungan sih, bukan soal relationship, tapi lebih ke family gitu. Ya kan relationship bukan cuma tentang Iya sih benar sih. Maksudnya bukan love story gitu. Nah, jadi dia waktu itu udah dapat kerjaan, dia udah lumayan settle sama kerjaannya. Terus dia disuruh nyelesain kuliahnya karena memang kondisinya memang kuliahnya dia belum selesai dan dia pengen kerja aja sebenarnya waktu itu, tapi karena tuntutan itu dia harus menjalani kuliahnya begitu. Dia mungkin gue nggak tahu ya, mungkin dia juga merasa nggak nyaman di kuliahnya, mungkin karena
pergaulan atau Karena apa, gue juga lingkungannya nggak tahu dia kali ya. lingkungannya. Tapi yang jelas dia menjalani itu sebagai oke, ini paksaan buat gue, tapi gue emang ya emang harus dijalanin gitu. Gitu sih, itu ceritanya. Tapi di lagu ini gue pengen ciptain lagu ini untuk semua orang yang lagi ngejalanin itu gitu, supaya bisa mewakili lah sedikit perasaan mereka. Ya, jadi buat semua orang sih sebenarnya. Cuman latar belakangnya itu dari situ. Wow. Gitu. Kayaknya all his song itu relatable banget. Iya, relatable semua. Iya. Terus Gitu, Hai. kalau inspirasi. Inspirasi. Kalau misalnya Kak Veno bikin lagu, inspirasi Kak Veno tuh dapat dari mana aja sih? Boleh tahu gak? Selama ini inspirasi gue dari orang lain memang. Semua lagu gue itu ceritanya orang lain. Miss J, ada judulnya cerita, Hari Akhir, sama Tuntut. Ini 4 lagu gue ini itu terinspirasi dari cerita orang lain. Kalau Hari Akhir tuh ada dulu teman gue sekolah di sini juga, namanya Bastian. Dia itu waktu itu lagi nongkrong di balkon, katanya dia kan tinggalnya apartemen di Pejaten. Terus dia lagi nongkrong, lihat kok polusi udara di Jakarta tuh lagi ini banget. Kalau kalian inget tahun 2019 kemarin, bulan-bulan ini, bulan-bulan ini, setahun lalu tuh lagi polusinya lagi parah banget. Nah dia terus nulis lirik, ini kayaknya bumi sebentar lagi bakal marah nih. Orang-orang pada nggak sadar gitu. Dan akhirnya gue keluarin itu pas awal-awal pandemi, yang Hari Akhir. Oh, cocok. Iya. Karena banyak spekulasi kan, kayak orang-orang nganggap kalau ini adalah tanda-tanda hari akhir gitu. Nah, dan gue cukup setuju dengan hal itu, dan wah pas banget nih lagunya lagi pandemi gitu. Padahal diciptainnya tuh liriknya tuh sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi gitu. Nah terus kebetulan Belum ada corona ya? iya, bahkan sebelum corona itu dipublikasikan gitu. Nah terus ya udah gue mikir, wah ini tepat banget nih kalau gue keluarin sekarang gitu. Walaupun yang denger nggak banyak, tapi at least itu bisa memuaskan isi hati gue gitu. Nice, boleh. Kak Veno nulis lagu, pernah nggak nih ngalamin writer's block? Writer's block pernah. Tapi teman-teman tahu nggak nih? Writer's block tuh apa? Boleh dijelasin, Rin? Jelasin dulu. Oh itu Pas lagi nulis susah gitu. Kita udah tahu temanya, cuman menumpahkannya itu susah gitu. Iya. Kan? Yes. Jadi kayak mandek gitu otaknya. Iya Kalau lebih. misalnya Kak Veno gimana? Gue sering banget. Sering? Gue sering banget. Gue pribadi gue sering banget ngalamin itu. Ya di saat gue lagi suntuk, di saat gue lagi kadang-kadang lagi nulis nih, terus ada distraksi, misalnya ditelepon teman, Ven, lu udah ngerjain tugas ini, karena kuliah gue Prasmul tuh kan lumayan banyak tugas ya, dan itu kelompok semua gitu tugasnya. Dan kadang-kadang gue pengen banget ngeluangin 1 hari gue untuk nulis, tapi balik lagi ya, karena tugas kelompok gue harus nyesuaiin jadwal mereka kayak gitu-gitu. Itu kan bagian dari distraksi juga. Kadang-kadang juga berantem sama abang gue yang nge-produce lagu-lagu gue suka berantem juga gitu, karena gue nulis tuh gue selalu belakangan tuh lagi nulis semua hal tuh tentang galau, karena ya mungkin dari dulu gue menciptakan lagu tuh pasti pas lagi galau gitu. Gak apa-apa ya kan? Iya gitu ya, gak apa-apa. Iya. Tapi jadi kan Kak Veno. ada beberapa orang terdekat gue bilang, Ven, lu buat lagu warnanya itu mulu, ganti kayak gitu. Galau mulu. Ya mau gimana kan? Genre sih beda-beda, iya. Ya genre emang beda-beda, cuman emang gue juga menyadari harusnya gue sekali-sekali bikin lah lagu yang tentang seneng gitu. Ada waktunya nanti. Iya, ada waktunya. Tergantung mood kadang. Yes, ya. Oke, kalau misalnya kakak membuat lagu, itu kadang inspirasinya tuh datang dari kayak bisa di dalam kamar gitu pas bikin lagunya, atau di luar atau gimana bisa ceritain dikit ya? Tempat nyaman ya? Iya, tempat nyaman. Tempat nyaman gua sejujurnya di rumah. Dimanapun itu gitu. Entah di ruang tamu, entah di kamar, atau di teras. Kalau di teras tuh emang paling enak sih, karena ada suara-suara burung gitu kan, sore-sore. Ya pokoknya gue selalu mencari vibe yang enak gitu.
untuk gue nulis. Kalau di kamar gue suntuk, gue ke teras. Kalau di teras suntuk, gue ke ruang tamu. Dan ini, gue kalau nulis tuh selalu ngedengerin lagu yang setema dengan apa yang gue tulis gitu. Jadi ketika gue nulis, jadi ada inspirasi nada yang masuk atau inspirasi lirik yang masuk gitu. Wow. Kalau misalnya bikin lagu itu bikin melodinya dulu atau bikin liriknya dulu? Oh, gue selama ini sejujurnya lirik dulu sih. Gitu. Lirik dulu. Tapi ada juga yang bikin melodi dulu. Iya, dan Jadi itu nggak ada yang salah kan? nggak salah sama sekali gitu. Tergantung Iya. tergantung orang sukanya apa gitu. Kalau gue lebih suka liriknya dulu, habis bikin lirik gue gabungin sama melodi. Ya tentunya melodinya biasanya gue nyanyi ngasal aja dulu pertama gitu. Nyanyi ngasal aja dulu, tapi dengan lirik yang udah gue buat ya maksudnya. Nyanyi ngasal terus nemu nih enak, tapi ada beberapa lirik yang emang harus dipendekin atau dipanjangin. Nah gitu sih. Jadi gue lirik dulu gitu. Inspirasi awal kakak yang bikin kakak mendalami musik tuh apa? Ini sedikit panjang sih. Jadi boleh. Jadi cerita dari awal. Iya. Awal iya? Ya, Kenal jadi musik. Jadi pertama kali gue bermusik mungkin gue berpikir kalau ini keturunan dari kakek gue, karena kakek gue itu pencipta lagu. Dia menciptakan lagu himne satu universitas namanya IPDN. Itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, dia nyiptain himnenya. Terus dia waktu jadi bupati di Samarinda, dia menciptakan lagu Sungai Mahakam. Wow. Nah, terus mungkin dari situ gue kayak keturunan dari kakung gue gitu. Gue manggilnya kakung ya by the way. Nah, terus habis itu gue kelas 4 SD itu gue les musik. Nah, abis itu dari situ gue mulai pelayanan sama saudara-saudara gue. Nah, disitulah awal gue bermusik gitu. Dari pelayanan, terus pas SD gue bikin band sama keluarga gue. Jadi sepupu gue tuh bisa main musik semua. Itu banget ya, enak banget semuanya bisa gitu ya. Gue gak bisa. Dari awal dari opungnya kan? Kakung. Kakung ya. Gue punya opung tapi bukan opung. Berarti satu keluarga bisa main musik? Iya, bisa. Wow. Satu keluarga That is bisa one great nyanyi, sound bisa. family. Wow. Ya begitulah awal gue bermusik ya, dari pelayanan. Awalnya pelayanan di gereja, terus puji Tuhan ternyata semua sepupu gue bisa main musik. Terus kita pernah bikin band, terus kita pernah nge-jamming di KFC. Gue pernah. Wah itu pengalaman ini. Padahal kita masih kelas 6 SD. Gue waktu itu masih kelas 6 SD gitu. Dan gue anggap gue belum tahu apa-apa soal musik di situ. Wow. Tapi setidaknya udah ya jamming doang lah gitu. Waktu itu ya dibayar 2 kali, tapi kayak ya nggak seberapa lah. Cuman ya lumayan gitu buat anak kecil gitu yang ngeband. Buat anak kecil. Buat anak kecil dibayar ya walaupun berapa ratus ribu ya lumayan gitu loh. Untuk waktu itu 100.000 berapa ratus ribu tuh? Ya maksudnya kan untuk itu cuman sekali doang. Kalau reguleran memang kecil, cuman kalau sekali kan ya lumayan gitu. Wow. Oke. Seru sih. Itu ada kayak yang mendorong kakak juga? Ada banget sih. Salah satunya guru musik yang waktu gue SMA di sini, itu namanya Bu Tri. Gue deket banget sama Ibu Tri. Kalian tahu lah pasti ya. Tahu. Gue deket banget sama Ibu Tri. Itu salah satu orang yang ngebuat gue pede untuk bermusik sampai sekarang gitu. Jadi Bu Tri ini gue dulu waktu SMA kelas 1 tuh gue inget banget. Gue tuh belum mau fokus gue nyanyi, tapi gue main alat musik aja gitu. Nah terus dibilang Bu Tri, suara kamu tuh bagus Fan gitu. Wow. Suara kamu tuh enak. Dan dari satu apresiasi aja gue bisa sedikit pede gitu. Akhirnya gue nyanyi, gue aransemen musik di kelas gue untuk waktu itu ada DB Cup, terus mereka nyanyi di panggung, itu yang gue aransemen gue. Dorongan dari Ibu Tri juga. Terus sampai kelas 3 gue inget banget satu momen dimana Bu Tri suruh gue nyanyi. Jadi by the way gue dulu tuh sering ngiringin misa.
Ya, jadi gue, ya kalian, Rina tahu deh ya. Tahu, aku tahu. Ya, Rina tahu harusnya. Gue dulu tuh setiap misa gue selalu ngiringin gitu. Nah, satu waktu gue disuruh Putri, Fen kamu iringin, kamu nyanyi dong di awal, terus baru di bagian Baru ref kadusnya choirnya. Iya. Nah, terus dari situlah, oh ya deh Bu, tapi saya malu. Udah, kamu nyanyi, suara kamu bagus. Akhirnya gue nyanyi. Pas gue nyanyi, wah orang-orang ternyata Suka. banyak, wah ini suara siapa nih? Gitu. Wow. Nah terus guru-guru banyak nanya, itu kamu ya Fen nyanyi? Iya Bu, iya. Terus makanya gue dari situ bisa dibilang mungkin setengah dari sekolah ini mengapresiasi gue pas gue nyanyi gitu. Dan buat gue apresiasi itu penting banget dalam musik gue karena itu titik dimana gue mulai pede untuk nyiptain lagu, untuk nyanyi di depan orang-orang banyak. Ya dari situ sih. Dan memang momen yang paling gak bisa gue lupain emang latihan-latihan bersama Putri. Iya. Gue Itu suka. kayaknya emang kalau misalnya yang dari DB pasti ngerti. Iya pasti Kayak gitu. kalau kalian yang nonton dari DB pasti ngerti lah. Dan mungkin angkatan gue tahu gue deket banget sama Putri gitu. Iya. Iya. Soalnya kan Buti juga guru musik. Iya Veno guru main musik, gue main musik. Gue dulu diajarin nyanyi sedikit sama dia, kayak diajarin gimana sih cara vibra, terus ya Wow. macam-macam lah gitu. Berarti memorinya udah. Ya kuat banget sama Putri. Kadang-kadang gue suka peluk dia nggak jelas gitu. Oh. Terus Huggable sih. Emang Buti itu huggable. iya karena ya orang gemuk tuh emang enak dipeluk gitu. Iya kan? Tapi emang gak salah sih, benar. Apalagi Putri. Iya apalagi Putri. Dia suka banget meluk orang. Iya. Plus. Iya. Iya dia tuh paling ya emang dia paling peduli sih sama gue. Dulu pas gue sakit, gue dirawat sama dia. Iya, tapi emang Diingetin. guru-guru DB itu emang Iya memang. Menghangat. menghangati. Iya emang. Oke, kalau misalnya Kak Veno, kan Kak Veno bilang dari kelas 4 itu udah les. Yes. Nah. Kalau menurut Kak Veno, dari pengalaman Kak Veno sendiri nih, itu ngaruh gak les? Kan biasanya ada orang yang kalau misalnya les dia malah merasa, aduh nggak bisa nih, merasa tertekan. Tapi dia malah bisanya otodidak gitu. Yang lebih efektif. Iya, yang lebih efektif itu gimana? Les atau otodidak? Oke. Kalau menurut Kak Veno? Menurut gua itu tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Kalau gua lebih efektifnya memang di autodidak karena gua di les itu awalnya cuman biar gua kenal aja gitu sama musik gitu. Selebihnya gua autodidak dan karena gue suka juga makanya gua ngedalemin gitu. Karena gue suka juga gue ngedalemin. Tapi ada kan beberapa orang yang udah di lesin musik tapi tetap Iya, karena dia merasa mandek terpaksa. gitu. Iya, mandek-mandek aja ya segitu-segitu aja. Tapi ya mungkin karena memang dia emang nggak tertarik untuk mendalami musik gitu. Ya balik lagi kan gue bilang tergantung orangnya lebih efektif mana. Kalau biasanya kalau misalnya les itu kita lebih tahu partitur, lebih tahu ya benefitnya banyak gitu. Iya. Cuman kalau otodidak lu lebih kuat di feeling aja Iya. gitu. Ketika lu ngiringin orang atau lu ngiringin diri sendiri pas nyanyi, Iya. lu nggak kesusahan nyari-nyari. Lebih prakteknya lebih mana? Lebih, iya. Bisa ngeles tuh lebih ke teorinya. Iya. Sih. Tapi kan ada juga yang orang autodidak dibarengin sama les. Iya. Kayak pemusik. Ada juga. Iya, pemusik di dunia kan emang ya yang hebat-hebat tuh pada gitu kan. Dia tahu partitur juga, tahu ini juga, feeling Kalau juga. nah dari yang pemusik-musik ini nih, apa ada gak yang menginspirasi Kak Veno banget? Yang beri Siapa inspirasi gue. Waduh. Idola. Iya, Idola gue. Sekarang gue lagi sering banget dengerin Pamungkas sih, jujur ya. Wow. Karena gue ya emang gue suka banget sama lagunya Pamungkas. Terus apa ya yang menginspirasi gue? Banyak banget sih Rin. Banyak banget. Gue nggak bisa nyebutin satu-satu. Tapi yang bisa gue pastiin sekarang gue lagi dengerin Pamungkas gitu. Pamungkas. Dia tuh orang yang Terus. paling semuanya dikerjain sendiri. Iya memang dari mixing, mastering dia semuanya sendiri. Gue pengen banget bisa kayak gitu. Ya mungkin dia salah satu idola gue sih. Gitu. Keren banget sih emang, tapi emang Pamungkas bagus sih lagunya. Iya gue. Dan juga mirip sama Mengapresiasi. genrenya Kak Iya. Veno. Jadi Iya mungkin ya. mirip. Iya. Banyak orang yang bilang, Fen lu kayak Pamungkas dah lu.
oh ya udah, Kan? ya bagus lah, gue suka, gue suka. Tapi bukan berarti dia ngikutin ya. Itu karena inspirasi aja. Kita panggil dua-duanya. Oh, Iya. Aduh, boleh. tuh, Gue ngefans banget sama Pamungkas. oke. Iya kan orang gitu ya. Gue pengen banget belajar banyak dari dia semua. Oh yes. Iya gitu sih. Ya Pamungkas. Iya, oke. Yes. Kak Veno ini udah punya YouTube channel. Wes. Sekalian promosi. Iya. Di bawah. Nanti bakal ada di link di bawah. Boleh bagi Subscribe, teman-teman yang belum, comment, like, share, lakuin semua itu. bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, boleh di subscribe. Wes. Ya mungkin. Advance-nya. Ya, nanti jadi artis bisa. Nah, Jadi panggilnya apa nih? Aduh. Oh, baru mau ngomongin soal itu. Iya pokoknya YouTube gue sama sekali belum bisa dibilang dikit banget gitu, subscribernya cuma 200 berapa gitu. Itu termasuk banyak untuk pemula. Iya Tapi sih, kalau iya misalnya sih. baru mau Tapi nge-upload video doang itu udah termasuk banyak. Udah gitu viewsnya juga banyak. buat 2000-an itu termasuk banyak. gue banyak, buat gue banyak, dan gue seneng banget ketika orang-orang tuh banyak banget yang bilang, "Fan, gue suka banget sama lagu lu." Ya walaupun cuman 10 atau 20 orang yang benar-benar bilang ke gue kalau mereka suka sama lagu gue, itu gue udah senengnya minta ampun gitu. Kayak Udah balikin dong, nambah 2 lagi kan? Iya. Nambah dua lagi. 22. 22 yang ngomong langsung depan muka. Ya 22. Ya gue senang banget intinya kalau misalnya ada orang yang suka sama gue, entah itu satu orang pun yang suka sama lagu gue mengapresiasi banget, gue Iya. senang banget gitu, karena ya balik lagi musik buat gue emang, kalaupun ujung-ujungnya gue bisa nyari duit dari situ ya puji Tuhan, tapi untuk sekarang gue senang banget berkarya dan disukain sama orang gitu. Gitu sih. Itulah. Ya mungkin orang-orang Yes. yang mungkin Yang orang-orang support yang dia, itu. yang main musik di luar sana ngerti lah perasaannya lu menciptakan sebuah karya dan disukain orang-orang, rasanya tuh anjaya nih gitu. Iya, rasanya seperti Ultraman. Ngomongin fandom tadi kan, kita belum selesai ngomongin fandom. Saya udah mengalihkan padahal. Mengalihkan dia. Iya, jadi kalau untuk fandom, kalau ntar gue mungkin makin banyak yang kenal gue. Untuk sekarang kan ya mungkin belum banyak yang kenal gue. Untuk ntar kalau misalnya gue udah makin banyak yang kenal gue, Bakal pasti. ya terserah mereka mau namain apa sih. Gue nggak mau namain. Namanya terserah gitu ya. Oh, nanti kita bikin aja. Jadi kita awalannya gitu. Boleh tuh. Iya, boleh. Boleh tuh. Iya. Ntar lu bisa bangga kan. Gue dengerin Reo Iya, Feno dari awal loh dia. Oh, keren banget. Jadi kita bikin sendiri. Kenapa? Aduh, Veno. Rasanya pengen ngubur diri gue. Kakak selama mendalami musik ini kakak udah berapa kali bikin band sih? Cukup sering sih. Dulu waktu SD gue pernah punya band di DB namanya Sprintix. Bareng teman-teman gue, Pangeran, Jenina. Terus vokalisnya tuh selalu ganti-ganti gitu. Nah terus pas SMP gue bikin band juga, namanya The Arrow. Apa? The Arrow. Wow. Panah, iya. Iya, tapi itu awalnya emang dari pelayanan sih, gitu. Jadi band itu buat pelayanan, tapi pernah kita iseng sekali-sekali ngejamming di luar. Terus, nah yang pas SMP juga, gue buat band namanya 11 PM. Kenapa dinamain 11 PM? Karena kita latihan selalu sampai jam 11 malam. Nah, kenapa sampai jam 11 malam? Ada ceritanya juga. Nah, jadi dulu itu gue lomba gitu. Lomba 11 PM ini terbentuk awalnya abang gue mikir kayak, "Dek, di tempat les, Dek kita bikin band yuk." Gitu. Oh ya, ayo sih gitu. Namanya Ausya by the way abang gue. Terus akhirnya kita nyari-nyari orang tuh. Habis nyari-nyari orang ternyata ketemu gitu kan. Ketemu kita berlima. Terus itu emang bandnya tujuannya emang awalnya buat lomba, namanya PMC. Jadi ada tingkat daerah, wilayah, nasional. Berarti itu strangers dong awalnya? Iya, strangers awalnya. Dan puji Tuhan ternyata, ya, dan puji Tuhan. Bisa kerjasama loh, keren. Dan puji Tuhan ternyata
kompak juga gitu. Karena skillnya mereka tuh masing-masing ada gitu. Dan gue waktu itu gue ingat banget pertama kali gue benar-benar ngedalamin bass tuh di situ. Dan ya itu tujuan bandnya untuk lomba sih gitu. Ya kalau ditanya beberapa kali bikin band, gue 4-5 kali. Gitu. 4-5 kali. Iya. Tapi itu nggak tahu ya sedikit atau banyak, gue juga nggak tahu. Gue 4-5 kali. Jujur itu termasuk banyak. Oh iya. Daripada kita nggak bisa ada band sama sekali ya. Iya. Menyedihkan sih. Kalau misalnya sama orang-orang kan itu awalnya strangers, terus bisa klop tiba-tiba. Sampai sekarang gimana? Masih ngeband lagi atau? Sampai sekarang cuman kontekan aja sih, itu pun jarang banget ya. Dulu misahnya tuh karena vokalis gue itu dia kuliah di Bogor, terus abis itu Berarti udah jauh. iya, waktu itu gue masih SMA, misah-misah deh pokoknya, ada yang udah kuliah, terus Iya. ada yang boarding school kayak gitu. Gitaris gue tuh boarding school. Ngomong-ngomong lomba tadi gimana jadi kabar lombanya? Nah, ini ceritanya menarik. Jadi gimana nih? Coba ceritain. Nah, jadi ceritanya menarik. Jadi waktu itu namanya PMC lombanya. Jadi ada tingkat daerah, wilayah, dan nasional. Ini salah satu momen yang paling gak bisa gue lupain, mungkin seumur hidup gue. Karena di lomba inilah gue meraih penghargaan yang buat gue itu besar gitu. Nah, awalnya kita tingkat daerah, oke, lolos ke wilayah. Nah, di wilayah ini juara 2 gitu. Nah, ternyata juara 2 kita bisa masuk ke tingkat nasional, final gitu, tingkat nasional dari beberapa provinsi gitu kan. Kita masuk ke situ, dan gue inget banget ketika gue lomba itu, gue opung gue itu sehari sebelum gue lomba nasional di final itu meninggal. Gue sama abang gue itu deket banget sama opung gue. Nah, di saat itu gue sama abang gue mikir kayak apa gue sama abang gue nggak ikut lombanya ya, tapi nanggung gitu, tinggal besok dan udah dan Udah sejauh, dari awal udah kerja keras. sejauh itu gitu. Nah, terus akhirnya pas kita ikut lomba, puji Tuhan juara 1. Wih, itu namanya open blessing ya. Yes, opung's Keren blessing. itu, bisa bayang gak sih kalau misalnya dia stop sampai situ aja? Itu bakal Yeah. Always smiling from heaven. Oh, he will be proud of. He's proud. Yeah, sure. Nah, ini mau nyanyiin satu lagu lagi ya untuk yang terakhir. Iya. Lagu Iya. terakhir. Ini kan abis ini mau ada lagu. Oke, ini cukup panjang kalau gue ceritain. Jadi lagu ini judulnya Cerita. Jadi lagu ini menceritakan tentang kondisi kakak gue dulu pas lagi mengalami depresi. Tapi gue mau nanya nih ke kalian, kalian pernah gak sih ngalamin lagi breakdown banget, terus sampai yang kayak ya lu nggak tahu harus ngapain, ya lu cuma bisa diem? Pernah? 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 Ya. It's relatable. Iya. Isn't Jadi that lagu, life, Di? ya. Yeah, it is life. Oke, lanjut. Lagu ini gue ciptakan memang gue berharap bisa mewakili perasaan-perasaan perasaan-perasaan orang-orang yang di luar sana mungkin ngalamin depresi. Kalau kalian tahu, seumuran kita kan banyak banget anak-anak yang Banyak. yang mengalami itu gitu. Dan emang kalian ada yang mengalami itu? Oh enggak. Terlalu detail itu. Iya. Untuk ya gue berharap lagu gue ini bisa mewakili perasaan mereka sedikit gitu. Tapi pesan yang pengen gue sampein, hidup kita jangan sampai stuck di situ aja gitu. Hidup kita masih panjang. Tuhan sayang banget sama kita gitu. Itulah kenapa kita dikasih nafas tiap hari gitu. Dan ya pesan dari lagu gue sebenarnya untuk mewakili perasaan mereka. Tapi di sini gue juga pengen bilang hidup kita kan masih panjang buat mungkin orang-orang di luar sana yang mengalami depresi atau sakit secara mental, jangan menyerah gitu. Karena kakak gue sendiri pas nulis lagu ini dia juga mengalami hal yang sama gitu.
Jadi tapi kakak gue bisa overcome itu gitu. He's doing fine now. Iya. Iya. Karena ada orang-orang di sekitar dia yang bantu dia. Dan kalaupun kalian mengalami itu, kalian butuh orang yang mungkin menjadi mentor kalian atau teman gitu. Nah, ceritanya yang menarik dari lagu ini itu ketika gue lagi galau. Well, Gue lagi galau terus yang pengen gue bilang gue semua lagu gue ciptakan pas gue lagi galau. Otak gue tuh lancar banget gue pas gue lagi galau. Iya, galau is the key. Nah, suatu saat gue lagi galau terus gue minta kakak gue, Sya, boleh minta lirik nggak gitu, karena dia tuh suka banget nulis gitu. Gue lagi males bikin lirik gitu. Nah, terus dia suka banget nulis, gue minta, Sya ada lirik nggak? Terus dicari ada gitu. Nah, gue dikasih lirik ini. Terus gue teringat sesuatu, kok ini kayak pas lu lagi depresi ya? Iya deh, ini waktu gue lagi depresi gitu. Nah, saat dia depresi itu, kalau gue bisa cerita, dia nggak punya teman sama sekali. Gue waktu itu punya pacar dan gue pergi mulu. Terus orang tua gue itu kerja juga, jadi jarang di rumah. Dan kakak gue ini kesepian gitu di rumah karena ya Gitu ya. empty gitu. Dia struggle juga sama kuliahnya. Dia nggak punya teman di tempat kuliahnya karena di tempat kuliahnya itu ya ada yang ngedrugs, pergaulannya kacau gitu. Sementara dia kan punya latar belakang keluarga yang bagus, ya itu it's taking a leap, man. Iya. Nah, Shock gitu ya. Iya. dia shock banget dan dia memang dia punya satu kalau kalian tahu ADHD tahu, ADHD. Dia punya itu jadi dia sulit untuk fokus sama, dia nggak bisa multitasking lah istilahnya. Nah, dia juga sulit untuk nangkep. Dan itu ngebuat dia jadi fail di beberapa mata kuliahnya dia. Dia nggak lulus di mata kuliahnya. Nah, terus dari situlah dia mikir, dia sering bilang ke gue waktu itu, Dek, apa gue mati aja? Gue kayaknya nggak guna gitu. Terus dia mikir, kenapa ya Dek, gue nggak bisa kayak lu? Kenapa gue nggak bisa bergaul kayak lu? Kenapa gue nggak bisa punya pacar kayak lu kayak dulu? Kenapa gue nggak bisa rajin kayak lu? Mungkin bisa berpikir secara normal kayak lu? Kenapa ya Dek gitu? Kayaknya kok gue hidup nggak ada yang sayang sama gue gitu. Nah, terus dari situlah dia buat lirik gitu di kamarnya. Makanya kalau bagi kalian yang belum dengerin, kalian boleh search juga liriknya di Google juga ada. Kalian boleh analisa sendirilah liriknya, boleh kalian kaitin sendiri. Dan dari situ waktu gue bikin lagu itu kan yang mixing mastering kan dia kan, abang gue, karena produser gue ya abang gue. Nah, dia itu bilang ke gue, Dek, ini kayak lagunya nyentuh banget gitu. Terus akhirnya udah diselesai mixing mastering, dia bilang ke gue, Dek, lagunya udah jadi. Nah, terus langsung gue ke toilet, gue nangis. Gue nangisnya karena gue merasa nyesel juga, gue nggak nemenin dia kenapa dulu gitu. Tapi di satu sisi gue bersyukur banget dia sekarang punya cewek, gue enggak. Jadi kebalik. jadi kebalik gitu. Iya, jadi kebalik gitu kan. Gue bersyukur banget juga dia jauh bisa lebih dewasa dari sebelumnya. Gue bersyukur dia punya temen sekarang gitu. Tapi ya gitulah ceritanya lagu dari judulnya Cerita. Ada, kalian bisa dengerin di YouTube, di Spotify, di iTunes, semuanya. Ya bisa kalian kaitin ke diri kalian. Ada di linknya ada di bawah. Ada di bawah, link semua ada di bawah, tenang. Iya. Tapi keren juga loh.
Kalau misalnya lagi depresi kayak gitu, Iya. kan biasanya otaknya kemana-mana, tapi dia malah nulis. Untungnya dia nggak terjerumus gitu loh. Iya. Yes. There's really God's work there. Iya, Iya. benar. Makanya Tuhan nolong banget dia pas itu sih. Iya. Karena bener-bener lingkungannya tuh hancur itu gitu. Iya, shock sih pasti kalau kayak gitu. Mhm. Ya, wow. Ya, silakan. Itu ceritanya nanti, itu lagu yang bakal dinyanyiin nanti. Yes. Oke, sebelum penutup nih, kita dari Sekolah Cita Kasih Don Bosco Iya. mau ngajarin Kak Veno. Apa tuh? Yel-yel. Wis. Yel-yel apa nih? Namanya dobrak. Dobrak artinya apa? Don Bosco beraksi. Wih. Wih, keren banget gak sih? Oke, jadi gayanya gini. Dobrak, Don Bosco beraksi gitu. Dobrak, Don Bosco beraksi. Iya. Oke, Semangat, ayo semangat. Ayo, Oke, semangat, oke. kita semangat. Kalau kata bapaknya semangat. Iya. Babe Harun. Ayo, ready? 1, 2, 3. Dobrak, Don Bosco beraksi. Yeay. Oke, berarti abis ini kita akan menyaksikan Kak Veno Yes. nyanyi lagu cerita. Oke, Enjoy. dadah. Melodi yang bergema di dalam rumah yang ku tempati, alunan musik yang membawaku pada imajinasi. Walau sendiri ku tetap menikmati, walau sendiri ku tetap menghayati. Curahan hati yang begitu sepi telah membuat aku emosi sendiri. Bertanya terus di dalam hidupku penuh rasa kecewa. Putus asa pernah ku alami, kesal di jiwa dan batinku ini. Di suatu hari nanti menemukan jalan yang pas